Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi baraka lana fi rajaba wa sya'bana wa ballagha a'marana ila ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن جاهد في سبيله لنيل الغفران أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم قلت ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid As-Salam keluarga besar Kementerian PUPR yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kebahagiaan dan Allah tambahkan kenikmatan. Alhamdulillah pada siang hari yang lumayan sejuk ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan salat secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki kalau tidak salah tanggal 4 atau tanggal 5 Sya'ban kalau tidak salah. Ya, tanggal 4 atau tanggal 5 Sya'ban karena hari Ahad kemarin tanggal 2 Sya'ban, Senin tanggal 3 berarti kemungkinan sekarang tanggal 4 Sya'ban. Berarti bulan Ramadan tinggal hitungan hari lagi. Ya, kurang lebih antara 25 sampai 26 hari lagi Ramadan akan tiba. Dan sebagaimana yang penting untuk kita ketahui bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan persiapan, bulan isti'dad bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Imam Ahmad dan Imam An-Nasai meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah SAW beliau berbiasa berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan banyak orang. Dzaka syahrun yaghfulun nasu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan kebanyakan orang Arab pada saat itu. Bulannya berada di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Beliau juga mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Rajab ini merupakan bulan diangkatnya atau dilaporkannya semua catatan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun. Bahasa gampangnya adalah rekap laporan amal manusia dalam satu tahun disampaikan pada bulan Sya'ban. Lalu beliau menegaskan fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Saya suka jika amal saya dilaporkan kepada Allah saya dalam keadaan sedang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban ini diambil dari kata sya'uba. Ada yang mengatakan sya'iba, artinya berserakan atau berpencar-pencar. Seorang penulis penjelasan Sahih Bukhari yang bernama Al-Imam, kalau nggak salah penulis kitab Irsyadus Syari, Umdatul Qari, yaitu Imam Badruddin Al-Aini mengatakan dinamakan Sya'ban li'anna fihi yatasya'abu kullu khairin.
Bulan Sya'ban itu dinamakan bulan yang berpencar-pencar karena di bulan Sya'ban banyak kebaikan berserakan di mana-mana. Orang-orang Arab Yaman zaman dahulu menamakan bulan ini sebagai bulan Sya'ban karena di bulan ini orang berkumpul untuk mencari sumber mata air. Nah, itu dinamakan bulan Sya'ban. Sedangkan orang Jawa menurut penghitungan kalender Jawa Islam yang disusun oleh Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo, bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulan ruah. Maknanya bulan ruah karena pada bulan ini orang-orang itu melakukan amalan yang bisa menggembirakan atau membuat orang yang sudah mati gembira. Apa maksudnya membuat orang yang sudah mati gembira? Maksudnya di bulan Sya'ban ini orang banyak melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Ini tentunya didasarkan kepada pemahaman terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin." Jika manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali satu dari tiga. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, kebaikan yang terus mengalir. Makna dari sedekah jariah itu bukan dalam makna sekedar menyumbang, tapi juga sedekah jariah itu kebiasaan baik yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita yang sudah meninggal, kemudian kita lanjutkan. Itu bisa maknanya sedekah jariyah. Makna sedekah jariyah juga bisa maknanya wakaf yang sifatnya lama. Misal orang tua kita mewakafkan tanah dan tanah itu tidak kita ganggu gugat. Artinya tanah itu pengelolaannya diperuntukkan bagi umat. Nah, ini sekarang sedang ramai masalah sengketa tanah wakaf karena beberapa pihak, beberapa orang menjadikan wakaf sebagai solusi untuk menghindari perselisihan keluarga. Ada keluarga yang rebutan wakaf, rebutan tanah warisan milik orang tuanya karena enggak mau ribut, akhirnya tanahnya diwakafkan. Nah, model wakaf seperti ini, wakaf sengketa ini haram hukumnya, karena kalau dia dibangunkan masjid di situ, maka haram sholat di atas tanah sengketa. Termasuk juga sholat di atas tanah negara yang dibangun masjid tanpa izin dari negara. Jadi nggak boleh misalnya orang membangun masjid, musola atau rumah ibadah di atas tanah yang tidak jelas statusnya tanpa izin dari negara. Maka harus ada izin dari negara, negara memberikan izin, boleh tanah itu digunakan untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial, baru kemudian didirikan rumah ibadah. Kalau tetap digunakan, maka haram hukumnya ibadah di tanah sengketa, di atas tanah sengketa. Dan ini kasusnya bukan 1-2, tapi seringkali terjadi di negara kita, terutama di Pulau Jawa, baik di DKI, di Jawa Barat, bahkan sampai di Jawa Timur. Nah, jadi tanah wakaf itu jangan diganggu gugat. Kalau memang ikrarnya sudah ikrar wakaf, semua pihak sudah mengikhlaskan, maka haram bagi oknum keluarga menjual tanah wakaf. Nah, itu termasuk shadaqatin jariyah, kebaikan yang terus mengalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan. Nah, di bulan ruah atau di bulan Sya'ban ini, orang-orang di Jawa zaman dulu, para penyebar Islam memang mengajak semua orang untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal mulai dari hari pertama bulan Sya'ban sampai masuk bulan Ramadan. Lalu kemudian pamungkas dari kegiatan mendoakan orang tua itu dilakukan biasanya ba'da sholat maghrib. Pamungkasnya adalah dengan ziarah kubur, karena menziarahi kubur orang yang sudah meninggal, maksudnya orang tua yang sudah meninggal itu menyenangkan arwah atau menyenangkan mayit yang ada di dalam kubur. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang meninggal itu bergembira jika didatangi oleh keluarganya yang masih hidup.
Mereka justru mengharapkan doa dari keluarganya yang datang berziarah. Karena itulah kenapa bulan Rajab itu, bulan Sya'ban itu dinamakan ruah. Karena memang di bulan Sya'ban dulu orang-orang Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, memusatkan kegiatan-kegiatan atau mengkhususkan kegiatan untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau bahasa kita nyadran atau nyekar. Nah dari situ diambil. Karena itu Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo menamakan bulan Sya'ban ini bulan ruah. Kenapa tidak diartikan misalnya sebagai bulan untuk mengambil air? Karena banyu wis kathah sudah banyak di Pulau Jawa. Jadi sudah banyak air, Pulau Jawa ini sudah berlimpah air, maka nggak perlu lagi mencari air sebagaimana ritual yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban bulan yang sering dilewati oleh kebanyakan orang Arab. Karena orang Arab begitu memuliakan bulan Rajab dan memuliakan bulan Ramadan. Artinya Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini hendak menyampaikan bahwa ada fadail, ada fadilah di bulan Sya'ban. Fadilahnya apa? Fadilahnya sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama besar Mekah yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwasanya bulan Sya'ban ini ada keistimewaan karena ayat tentang sholawat, yaitu surat Al-Ahzab kalau tidak salah ayat 56 diturunkan di ayat 30 kalau nggak salah, ayat-ayat 30-an, bahwa ayat tentang sholawat itu diturunkan pada bulan Sya'ban sebagai hadiah dari Allah kepada Rasulnya. Bunyi ayatnya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah bersolawat itu menurut Syekh Sayyid Muhammad Al-Maliki diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Sehingga beliau mengatakan sebagian ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menganggap atau menjadikan bulan Sya'ban itu sebagai bulan sholawat. Dan tentu ada keutamaan-keutamaan di balik amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan man shalla alayya sallallahu alaihi asyran. Orang yang bersolawat kepadaku, man shalla alayya salatan, orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat untuk orang itu sebanyak 10 kali. Dan ternyata solawat ini juga menjadi penyebab atau menjadi sebab dikabulkannya permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama ada yang menjadikan doa di tengah-tengah sholawat. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tushfi biha mardona. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad yang dengan sholawat itu engkau berikan kesembuhan bagi orang yang sakit, bagi keluarga kami yang sakit. Dan ternyata mujarab maknanya sudah terbukti dalam beberapa kasus, dalam banyak kasus, sholawat yang disisipi dengan doa itu memang terbukti ampuh mengabulkan hajat-hajat yang baik. Ya, jadi terbukti ampuh. Jadi kalau dikatakan salah, ini ada buktinya bahwa dengan membaca doa di tengah sholawat itu, doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menolak doa baik di mana ada nama Nabi disebut di situ. Jangankan kita, orang-orang Yahudi Madinah dulu sebelum Nabi lahir, setiap kali mereka berperang, mereka selalu menyebut nama Nabi Muhammad SAW di dalam doa mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, orang-orang Yahudi Madinah kalau mereka berperang melawan orang-orang Arab Badui, Arab penyembah berhala, mereka berdoa Allahumma ansurna bi imanina bi Muhammadin sallallahu bi Muhammadin. Ya Allah, berikan pertolonganmu kepada kami karena kami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi disebut nama Nabi Muhammad, doa mereka dikabul, mereka selalu menang perang melawan orang-orang Arab Badui. Apalagi di bulan Sya'ban ini, kita berdoa semoga Allah tambahkan umur kita sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan, dan berkali-kali Ramadan kita nanti akan ketemu lagi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kata Rasul. Ini yang dikatakan momen-momen seperti ini seringkali dilewati banyak orang. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa di bulan Sya'ban itu turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Rekap catatan amal manusia dalam satu tahun itu disampaikan kepada Allah. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita bahwa semua ibadah yang kita lakukan harus kita koreksi dari sekarang. Bagaimana cara mengoreksinya? Yang pertama, kalau kita beribadah biasa, sholat zuhurnya misalnya 2:30 atau mendekati waktu asar, maka kita koreksi dengan kita sholat zuhur di awal waktu. Ba'da azan zuhur kita sholat zuhur. Ada kedisiplinan, kita bangun kedisiplinan di dalam melaksanakan sholat. Ini yang dimaksud dengan mengoreksi catatan amal. Yang kedua, kalau misalnya setiap hari kita tidak pernah membaca Al-Quran, maka di bulan Sya'ban diusahakan setiap hari, bahkan beberapa waktu yang kosong itu kita manfaatkan dengan membaca Quran. Karena Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab, seorang ulama hadis, beliau mengatakan bahwa para ulama salaf, ulama-ulama zaman dulu itu, begitu masuk bulan Sya'ban mereka rajin membaca Quran, sehingga bulan Sya'ban dijadikan sebagai bulan untuk menghatamkan Quran di luar bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan maka mereka lebih banyak menghatamkan Quran. Ya, disebutkan, diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i beliau menghatamkan Quran selama bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Berarti satu hari itu 2 kali hatam Quran. Pernah saya ada yang tanya, bagaimana mungkin Imam Syafi'i bisa sehari hatam 2 kali? Kita aja hatam sebulan sekali. Saya bilang, kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Yang pertama, Imam Syafi'i orang Arab. Kita bukan orang Arab. Tentu kita membaca Quran terbata-bata. Sudah terbata-bata dilagukan. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Nah, begitu kita bacanya terbata-bata. Kalau orang Arab baca Quran cepat. Misalnya tidak dilombakan atau tidak baca di muka umum, dia baca sendiri, bacanya cepat. Bil hadr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Cepat baca. Yang kedua, Imam Syafi'i hafal Quran, kita nggak hafal Quran. Imam Syafi'i itu duduk berdiam saja dia sudah hatam Quran. Kalau kita duduk diam ya mungkin kemana-mana, menerawang pikiran kita. Dan Imam Syafi'i dia naik kuda dalam setiap keadaan yang baik, dalam arti beliau tidak di WC, beliau tidak di kamar mandi, beliau tidak sedang buang hajat, beliau pasti membaca Quran. Beliau hafal Quran dari umur 6 tahun. Maka wajar kalau dalam satu hari beliau bisa hatam 2 kali. Murid Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Buwaiti, selama bulan Ramadan beliau hatam 30 kali. Satu hari beliau hatam Al-Quran dalam sholat lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawihnya dimulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kalau kita pasti nggak sanggup. Sholat mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh pasti kita tidak sanggup. Kita pasti minta yang 8 rakaat. Udah 8 rakaat minta ayatnya jangan panjang-panjang. Minta yang pendek-pendek. Makin cepat makin bagus. Maka imam yang dicintai adalah imam yang sholatnya cepat. Kalau di kampung-kampung begitu. Jadi Ramadan itu dijadikan sebagai bulan untuk memperbanyak khataman Quran. Nah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal banyak menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Dan itu diawali startingnya dari bulan Sya'ban. Jadi katakanlah kalau di bulan Ramadan 60 kali, berarti di bulan Sya'ban paling tidak 1 bulan hatam 30 kali.
Bulan Ramadan di-upgrade 2 kali kemampuan menghatam Quran. Nah karena itu para ulama zaman dulu biasa mulai menghatamkan Quran. Maka mari kita hatamkan Quran, bacaan Quran kita di luar Ramadan, supaya kita bisa tahu bahwa hari pertama Ramadan kita hatam juz pertama, hari kedua Ramadan hatam juz kedua, sampai di akhir bulan Ramadan kita betul-betul hatam Quran. Syukur-syukur kita bisa hatam lebih dari 1 kali. Itu tanda bahwa Ramadan kita mengalami kesuksesan, mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi, bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan orang Arab kebanyakan pada saat itu. Dan juga bukan saja orang Arab, ternyata orang-orang kita banyak yang mengabaikan bulan Sya'ban. Apa tandanya? Kaget, udah Sya'bannya, udah nisfu Sya'bannya, cepat banget ya. Berarti dia tandanya nggak siap, nggak pernah ngitung bahwa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Kenapa? Ya itulah karena kita selama ini terlena dengan kenikmatan dan kegemerlapan dunia. Apalagi ada perang Rusia Ukraina, kepikiran nanti gimana nih? Ya kan, kalau Rusia menang bagaimana, kalau Rusia kalah bagaimana, padahal kita tidak ditanya oleh Allah tentang mana yang menang dan mana yang kalah. Yang ditanya oleh Allah adalah summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, yang ditanya oleh Allah nanti di yaumul kiamah tentang nikmat-nikmat yang pernah kita dapatkan selama kita di dunia. Karena itu seorang ulama Yaman bernama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, beliau mengatakan orang Islam itu nggak usah ribut, nggak usah pusing dengan apa yang terjadi di dunia ini. Karena yang nanti ditanya oleh Allah adalah kenapa kamu tidak menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Maka apapun yang terjadi, Tuhan kita tetap Allah. Harga-harga naik, Maha Pemberi rizki tetaplah Allah. Minyak goreng langka yang membuat kita bisa makan dan kita hidup adalah Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita rutinkan setiap hari. Semoga dengan kita membaca kalimat zikir seperti itu, hati kita menjadi tenang, tidak ada rasa ketakutan, dan kita menyongsong Ramadan dengan hati gembira. Demikian yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.